Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Arum Andari. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal untuk SKB CPNS Kemendikbudristek di part 2, yaitu membahas materi mengenai literasi bidang pendidikan dan kebudayaan. Tetapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen supaya teman-teman gak ketinggalan video-video selanjutnya. Kita mulai pembahasan kita pada soal nomor 1. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban kecuali A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. B. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. C. Bertindak subjektif dalam memberikan penilaian dalam pembelajaran. D. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika. E. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban yaitu melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kedua, merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Kelima, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik serta nilai-nilai agama dan etika. Keenam, memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi jawaban yang benar adalah C. Bertindak subjektif dalam memberikan penilaian dalam pembelajaran. Soal yang kedua, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena hal berikut ini, kecuali A. Meninggal dunia, B. Mencapai batas usia pensiun, C. Melanggar perjanjian kerja, D. Atas permintaan sendiri, E. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani. Pembahasannya, dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena hal berikut ini. Yang pertama adalah meninggal dunia, kedua mencapai batas usia pensiun, ketiga atas permintaan sendiri, yang keempat tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani. Yang kelima, berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan. Jadi jawaban yang benar adalah C. Melanggar perjanjian kerja. Soal yang ketiga, dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena berikut ini. A. Melanggar sumpah dan janji jabatan. B. Meninggal dunia. C. Mencapai batas usia pensiun. D. Atas permintaan sendiri. Dan E. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 bulan karena sakit jasmani dan atau rohani. Penjelasan sebagai berikut. Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena hal berikut ini, yaitu yang pertama, melanggar sumpah dan janji jabatan, kedua, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Maka jawaban yang benar adalah A. Melanggar sumpah dan janji jabatan. Soal nomor 4. Pemberhentian dosen karena batas usia pensiun dilakukan pada usia A. 50 tahun, B. 55 tahun, C. 65 tahun, D. 70 tahun, dan E. 75 tahun.
Jawaban yang benar adalah C, 65 tahun. Soal yang kelima, profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai usia A. 50 tahun, B. 55 tahun, C. 65 tahun, D. 70 tahun, dan E. 75 tahun. Jawaban yang benar adalah D. 70 tahun. Soal nomor 6. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen meliputi A. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial. A. Kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi akademik. C. Kompetensi profesional, kompetensi akademik, kompetensi kepribadian. D. Kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi akademik. Dan E. Kompetensi akademik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian. Jawaban yang benar adalah A. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Kita ke soal nomor 7. Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut berupa A. Teguran, peringatan tertulis, pemutusan pemberian hak dosen. B. Teguran, peringatan tertulis, penurunan pangkat dan jabatan akademik. C. Peringatan tertulis, pemutusan pemberian hak dosen, pemberhentian dengan hormat. D. Peringatan tertulis, pemutusan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik. Dan E. Pemutusan pemberian hak dosen, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Dosen yang diangkat oleh pemerintah yang tidak menjalankan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut berupa yang pertama yaitu teguran, kemudian peringatan tertulis, kemudian penundaan pemberian hak dosen, kemudian penurunan pangkat dan jabatan akademik, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Maka jawaban yang benar adalah B. Teguran, peringatan tertulis, penurunan pangkat dan jabatan akademik. Kita ke soal nomor 8. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik A. Diploma, B. Sarjana, C. Magister, D. Doktor, E. Postdoktor. Jawaban yang benar adalah D. Doktor. Soal yang ke-9. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum seorang dosen meliputi berikut ini, kecuali A. Gaji pokok, B. Tunjangan sarana pendidikan, C. Tunjangan profesi, D. Tunjangan fungsional, E. Tunjangan kehormatan. Dalam UU nomor 14 tahun 2005 pasal 52 ayat 1, penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat 1 huruf A meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Maka jawaban yang benar adalah B. Tunjangan sarana pendidikan. Soal yang ke-10. Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi setara titik-titik kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. A. Setengah, B. 1, C. 2, D. 3, dan E. 4. Jawaban yang benar adalah 2 kali gaji pokok. Oke. Cukup sekian latihan soal pada konten kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.